Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Pada pagi hari ini mari kita mulai doa pagi kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu hingga saat ini ada di tempat ini. Kembali kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu, urapan-Mu bagi setiap kami. Tuhan berkati mulai ibadah kami, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya, hingga kami boleh merasakan kasih Allah, merasakan hadirat Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Bapak, di pagi hari ini kita akan belajar melibatkan Tuhan dan belajar mendahulukan Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Seperti pujian ini Tuhan, kami berterima kasih pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, buat kesempatan yang berharga dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
setia, Allah di atas segala Tuhan. Glory bagi Allah, glory bagi Yesus, glory bagi Roh Kudus. Biar ucapan syukur ini timbul dalam tiap hati kami ya Tuhan, hati kami yang paling tulus di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Glory, karena Dia Bapa kami, Bapa yang setia. Dialah Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta
takut. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah segala Tuhan. Haleluya. Ikialalalalamu ilarara ya Yesus. Syukur Bapa, terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Glory bagi Bapa, syukur. Mari kita tetap mengucap syukur di hadapan Dia, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Karena di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu tetap pujilah Dia, karena Dia adalah Aba dan Bapa kita yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya Aba, ya Bapa, kita akan pujikan. Haleluya. Aba, Bapa, Aba, Bapa, Kau segalanya bagiku. Dengan segenap hatiku, Aba, Bapa, ku mengasihimu. Aba, Bapa, Aba, Bapa, Aba, Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba, Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita pujikan kembali Aba, Bapa, Aba, Bapa,
segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami. Engkau berikan layakkan kami untuk kami manggilmu Bapa, ya Aba. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mengangkat kami untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami, terima kasih ya Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Glory bagi Allah, glory bagi Yesus, glory bagi Roh Kudus. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan sepanjang pagi ini. Teristimewa saat ini kami rindu Tuhan, Kau berbicara dalam kehidupan kami. Untuk itu zaman-Mu ada setiap kami yang hadir. Teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan kuasa urapan yang baru daripada Tuhan, sehingga Tuhan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, sehingga firman menjadi rema dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Apa menjadi kebutuhan keperluan kami, melalui firman Tuhan kami disegarkan, melalui firman Tuhan kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, untuk kami siap mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Bapa atas hamba-Mu, kami siap mendengar di atas di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami silakan hambanya. Salam, puji Tuhan. Renungan kita pagi ini di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semua dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Puji Tuhan. Setiap orang percaya diberikan penolong. Jadi Bapak, Ibu, dan saya yang menerima Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai penyelamat dalam kehidupan kita, yang memimpin, menolong di dalam setiap eksistensi kehidupan orang percaya, maka diberikan penyertaan, yaitu Parakletos. Artinya Parakletos itu adalah berjalan bersama dengan setiap orang percaya, yaitu Roh Kudus, ya. Dikatakan di dalam Korintus ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Jadi ada pemberdayaan yang melebihi kekuatan kemampuan manusia ketika
Roh Kudus itu diberikan buat Bapak, Ibu, dan saya. Ini adalah janji Tuhan kepada setiap kita, Bapak Ibu. Roh Kudus hanya khusus diberikan kepada orang-orang percaya. Karena apa? Itu adalah janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan memberikan penolong bagimu agar kita tidak yatim dan piatu. Amin. Ini adalah janji ilahi. Maksudnya apa? Kuasa Roh Kudus, satu pribadi ilahi, hanya dikenal kepada kita yang percaya kepada Kristus. Di luar itu, orang yang tidak kenal Tuhan, mereka hanya sekedar tahu. Mereka hanya sekedar pengetahuan. Tetapi pemberdayaan dari kuasa ilahi di dalam penyertaan Roh Kudus itu khusus diberikan kepada orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Jadi kita bisa memahami bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang memberikan kemampuan kepada kita sebagai orang percaya. Maksudnya apa diberikan Roh Kudus ini, Bapak Ibu? Karena manusia itu penuh dengan keterbatasan, ya kan? Bukan hanya tenaga, pikiran, kemampuan, Bapak Ibu. Tetapi banyak hal yang membatasi kita di dalam dunia ini. Kita terbatas dengan waktu, ruang, tempat, ya kan? Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan karena kita memang penuh dengan keterbatasan. Nah, Roh Kudus itu adalah satu pribadi, yaitu roh yang diberikan karunia kepada kita untuk kita diperdayakan sedemikian rupa untuk sanggup survive, sanggup mampu menghadapi segala masalah, persoalan, pergumulan yang kita alami, Bapak Ibu. Sehingga kita percaya bahwa kita kuat di dalam dunia ini hanya bersandar kepada Roh Kudus. Tidak ada kekuatan, kemampuan yang bisa membuat kita mampu menghadapi pergumulan kita. Masalah yang kita hadapi dengan kekuatan, kemampuan kita pribadi, Bapak Ibu, tidak akan mampu. Kita membutuhkan parakletos, pendamping, ya. Di dalam Kisah 1 ayat 8 ya dikatakan bahwa diberikan kuasa. Jadi pribadi daripada Roh Kudus itu menyertai kita untuk diberikan kuasa. Kuasa di sini dikatakan adalah dinamos. Ya, dinamos artinya apa? Artinya bahwa kuasa itu unlimited source. Satu kuasa yang tidak pernah ada habisnya, Bapak Ibu. Ya. Roh Kudus itu memberi kekuatan, kemampuan kita. Sehingga kita membutuhkan parakletos ini. Penyertaan ilahi di dalam kuasa Roh Kudus itu kita butuhkan. Memperdayakan di dalam bagian-bagian apa, Bapak Ibu? Semua kehidupan kita membutuhkan Roh Kudus. Di dalam rumah tangga, ya kan? Hubungan suami istri, anak, masa depan, pekerjaan, usaha, sakit penyakit, di dalam pelayanan, Bapak Ibu.
Tidak sedikit kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, baik di dalam usaha, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Itulah Roh Kudus memberi kemampuan kita untuk kita tidak putus asa, untuk tidak kita lelah, kita tidak berhenti, tetapi kita terus bersandar kepada kuasa ilahi. Di dalam bagian ayat ini dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi semuanya adalah untuk kelengkapan, kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita melayani Tuhan, ya kan? Mungkin kita menjadi singer, leader, penerima tamu, atau kita juga di dalam rumah tangga sebagai suami, istri, anak, ya kan? Perbedaan kita tidak membuat kita terpisah, Bapak Ibu, tetapi Roh itu menyatukan kita. Perbedaan di dalam pelayanan atau perbedaan fungsi di dalam rumah tangga, ya kan, tidak membuat kita terpisah, tidak membuat kita tercerai-berai, tetapi ada sumber yang menyatukan, yaitu di dalam Roh Kudus, Bapak Ibu. Makanya di dalam pelayanan kita membutuhkan kesehatian. Tidak ada yang merasa lebih besar, lebih kecil, tidak ada yang merasa lebih berfungsi dan merasa tidak berfungsi, ya kan? Tidak, tetapi kita sama-sama membangun. Bangunan itu akan menjadi bangunan yang indah ketika ada pondasi, ada jendela, ada tembok, ada perabot, ada atap dan lain sebagainya, Bapak. Tidak ada yang istimewa satu dengan yang lain, tetapi menjadi satu kesatuan. Begitu juga di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, termasuk di dalam rumah tangga. Suami tidak lebih penting daripada istri, istri tidak lebih penting daripada anak-anak. Begitu juga fungsi semuanya, Bapak Ibu. Butuh satu roh, kesatuan yang saling menghargai, mengikat satu dengan yang lain. Baik pun di dalam pelayanan, semuanya harus berfungsi. BPH, pengurus, pengerja, pelayan, jemaat, ya kan, harus ada dalam satu roh. Juga berbagai macam-macam karunia, begitupun saling mendukung satu dengan yang lain untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam bagian ayat yang ke-7, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Perbedaan yang terjadi tidak untuk menjatuhkan. Pemimpin menghargai juga bawahan. Jadi fungsional yang berbeda ini tidak saling lebih penting, tetapi saling membangun, Bapak Ibu. Perbedaan yang ada itu bukan untuk menjatuhkan, merobohkan, atau mencerai-beraikan, ya. Tetapi perbedaan itu kiranya untuk membangun, baik di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan,
di dalam rumah tangga, ya kan? Ketika ada kesatuan roh, ya kan, maka bangunan itu akan mudah untuk didirikan. Tujuan kita mudah untuk disatukan, Bapak Ibu. Dari sini kita melihat bahwa semua perbedaan tidak untuk menjatuhkan kita, tetapi perbedaan itu adalah sumbernya adalah satu roh, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi ketika kita semua dipimpin oleh Roh Kudus, ya kan, maka ada kesatuan yang membangun, baik di dalam rumah tangga, pelayanan, pekerjaan. Dan roh yang bekerja itu bukan untuk kemuliaan manusia. Kita tidak dapat berbangga dengan pencapaian yang terjadi. Kalau Tuhan membangun dan membuat kita diberkati, ya, kita wajib bersyukur. Tetapi itu bukan karena kemampuan, bukan karena kepandaian kita, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Istri diberkati, suami diberkati, anak-anak diberkati, itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena karya Tuhan yang memberkati rumah tangga keluarga kita. Rumah tangga dan keluarga kita harus bersandar kepada kuasa roh. Dengan cara apa, Pak? Bangun mezbah di dalam keluarga. Saya pastikan keluarga itu akan suam. Saya pastikan keluarga kita itu akan hambar kalau tidak ada mezbah keluarga. Suami, istri, anak, menantu, cucu ada di dalam ikatan roh. Ada mezbah rumah tangga yang dibangun. Suami memberkati istri, anak-anak. Istri memberkati suami dan anak-anak. Ketika rumah tangga keluarga tidak ada mezbah, saya pastikan bahwa keluarga rumah tangga itu akan hambar, akan tawar. Karena apa? Tidak ada Tuhan yang dihadirkan di dalam keluarga rumah tangga. Dan semuanya untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kita pribadi-pribadi, Bapak Ibu. Dari ayat ini kita belajar perbedaan di dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan itu memberikan kesempatan Roh Kudus untuk bekerja, menyatukan, membangun, dan nama Tuhan dimuliakan. Karunia-karunia dan pimpinan Roh Kudus diberikan Tuhan untuk memperdayakan kita sebagai orang percaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa syafaat, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kiranya kami terus menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu yang memperdayakan kami untuk menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Dan Roh Kudus memberi kekuatan, kemampuan kami Tuhan untuk menghadapi segala pergumulan masalah, persoalan yang kami hadapi. Tidak mendatangkan kami kekecewaan, keputusasaan, tetapi membangkitkan roh kami untuk membangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kami lakukan, kerjakan, Tuhan menyertai dan memberkati melalui kuasa Roh-Mu.
Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa yang besar ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau melakukan yang terbaik untuk bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami dari pimpinan sampai ke pelosok. Engkau memberkati TNI Polri, Engkau memberkati aparatur negara dari pusat sampai daerah. Semuanya, setiap kebijakan adalah untuk kebenaran, untuk kesejahteraan, dan untuk keadilan di dalam bangsa negara kami ini Tuhan. Engkaulah yang memimpin, menolong, memberkati bangsa Indonesia ini, sehingga kami dengan lidah kami mengucapkan Engkau adalah kemuliaan, kebesaran, keselamatan bagi kami. Dengan lutut kami akan menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati kota kami Surabaya, lindungi, jagai, berikan kesejahteraan buat kota kami. Jauhkan dari teror, kekerasan, kriminalitas, intimidasi, dan musibah Tuhan. Lindungi kami ini di dalam beraktivitas, kesejahteraan kota kami ini Tuhan, agar kami ada di dalam keberkatan dan pimpinan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja kami dari pusat, satelit, wilayah, departemen, komisi, PPH, gembala, wakil gembala, majelis gereja, pastoral, dan semua pengerja pengurus. Tuhan memberkati kami. Satukan kami di dalam Roh-Mu yang kudus untuk kami. Boleh Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami garam, jadikan kami terang. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam pelayanan kami. Kami menyerahkan sekolah kami, PGTKS, di dalam tangan Tuhan. Berkati yayasan, berkati guru-guru, memberkati murid-murid, memberkati orang tua murid. Kiranya Tuhan, Engkau turut campur tangan untuk membimbing anak-anak didik kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan memberikan hikmat, pengertian untuk jadikan berkat mereka bagi orang tua, khususnya bagi Engkau Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka yang bergumul di dalam pekerjaan rumah tangga, mereka yang bergumul di dalam sakit penyakit. Hari ini kami berseru berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memberikan pertolongan-Mu yang sakit di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk Tuhan menyembuhkan, memulihkan segala kuasa sakit penyakit. Kami tolak dalam nama Yesus. Kau berikan pemulihan menjadi kesehatan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami di dalam berkat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan mengucapkan segala syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.